Shalom anak muda. Hari ini adalah hari yang spesial karena kebaikan Tuhan. RPK merayakan ulang tahun yang ke-25. So happy birthday buat kita semua. Sebelum kita mulai ibadah itu kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau pada hari yang penuh sukacita ini kita boleh sama-sama merayakan ulang tahun RPK yang ke-25. Biarlah Tuhan kami mau membawa pujian kami mau membawa persembahan
yang berkenan kepadamu, karena kasih-Mu Kau memilihku. Kini ku datang kepadamu, penuhi panggilanmu. Ini aku bejanamu, bentuklah sesuai kehendak.
Selamat pagi anak-anak youth dimanapun kalian berada. Sebelum kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan, kita sama-sama berdoa. Bapa yang bertahta di tengah-tengah kehidupan kami mengundang kuasa Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah hidup kami. Dalam pembacaan firman, bahkan pengajaran firman pada pagi hari ini, lawatan Roh Kudus yang boleh menjadi bagian kami, sehingga setiap kami, dimanapun kami berada dalam situasi online ini, berkat kuasa Tuhan boleh menjamah setiap kehidupan kami. Kami percaya kuasa darah-Mu, bahkan hikmat demi hikmat-Mu, Engkau nyatakan secara luar biasa di tengah-tengah ibadah kebaktian kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Amin. Oke, selamat pagi anak-anak hebat, luar biasa. Akhirnya kita ketemu lagi di kebaktian online Youth Gereja Isa Al-Masih Maleer ya. Hari ini tepat 25 tahun ya anak-anak. Luar biasa Tuhan memberkati kita. Nah, pada pagi hari ini saya diberikan judul menjadi berkat atau influencer ya. Nah, kenapa sih manusia perlu menjadi berkat dalam kehidupan kita? Saya coba ambil satu catatan sedikit dengan kalian. Manusia itu memiliki natur ya. Naturnya itu untuk bersosialisasi dan menjadi makhluk yang membutuhkan satu dengan yang lain. Nah, oleh sebab itu manusia itu saling membutuhkan, artinya teman-teman, artinya apa? Menjadi dampak dari segala sesuatu yang kita lakukan. Nah, dampaknya adalah harusnya adalah dampak yang positif. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita? Kita sudah menjadi dampak yang berkat positif atau berkat yang negatif. Kalau berkat pasti yang positif gitu ya. Jadi arahan saya pada saat ini adalah menjadi berkat yang positif. Oke, nah langkah-langkahnya bagaimana kita menjadi berkat saudara-saudara. Nah hidup kita itu adalah boleh dibilang buku manual ya. Manual book yang bisa dipakai oleh setiap orang di dalam setiap aspek kehidupan kita. Kenapa? Karena kita menjadi pelaku firman. Kalau kita, saya dan Anda, dimanapun kalian berada, menjadi pelaku firman, berarti pasti hidup kita menjadi berkat. Ada 5 langkah saudara-saudara ya. Yang pertama, hidup yang menjadi berkat itu diawali oleh sebuah pengenalan akan diri sendiri. Nah, kenapa harus mengenal diri sendiri? Kenapa? Karena pengenalan diri sendiri yang sesuatu yang positif itu karena relasi dan kedekatan dengan Tuhan. Ada hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan, melahirkan suatu citra diri yang positif. Oke, nah kenapa? Karena kita akan berada pada titik di mana kita tahu arti hidup kita atau bahasa kerennya destiny ilahi kita. Ya, nah destiny ilahi yang sesungguhnya itu adalah destiny di dalam Tuhan, ya, bukan kekuatan manusia. Lalu poin yang kedua yang saya akan coba ungkapkan, hidup itu bukan untuk diri sendiri. Nah, tetapi hidup yang berfokus pada apa yang Tuhan inginkan. Nah, artinya saudara, hidup yang berarti bagi orang lain. Berarti kita menjadi berkat. Poin yang kedua, fokus hidup kita bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk orang yang ada di sekitar kita. Ya, bagaimana kita berarti bagi orang lain teman-teman ya, dengan cara hidup yang memberi kepada sesama. Artinya berikan hidup engkau dan saya untuk sesama. Nah, dengan cara apa? Ada kepekaan yang Tuhan berikan teman-teman ya. Yang pertama, apa yang dibutuhkan orang lain. Orang membutuhkan kita itu adalah hati kita ya. Kalau istilah kerennya give your heart gitu ya. Berikan hatimu bagi sesamamu. Kalau kita memberikan hati bagi sesama kita, otomatis orang yang kita berikan hati kita, dia akan mendapatkan berkat sesuatu yang
positif dalam hidup kita. Nah, yang kedua, berikan harga pada orang yang membutuhkan. Harga itu artinya hadapi orang di sekitar engkau, di sekitar kalian, itu adalah orang-orang yang berharga. Seperti yang Yesus lakukan buat hidup kita itu sangat berharga di mata Tuhan. Kita juga mengeksplantasikan atau mengekspresikan kehidupan kita bahwa orang lain itu sangat berharga buat kita. Ya, nah yang ketiga adalah ada pengorbanan besar yang harus kita lakukan. Gak mungkin teman-teman, kalau kita mengasihi orang, kalau kita berdampak bagi orang lain, kalau kita menjadi berkat bagi orang lain tanpa adanya pengorbanan. Ya, nah hasilnya kita akan terberkati, saudara. Ya, nah kenapa? Karena dari orang-orang yang kita layani, kita melihat kuasa Tuhan yang sungguh luar biasa menolong orang itu, gitu. Nah kalau orang itu tertolong di dalam Tuhan, otomatis kita mendapat berkatnya. Kenapa? Kita melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Saat kita memberikan berkat bagi orang lain, terjadi kebangkitan spiritual dalam hidup kita. Ya, nah yang kemudian poin yang berikutnya. Kebesaran Tuhan itu semakin dinyatakan di dalam apa yang kita lakukan. Poin yang ketiga, hidup kita semakin bergairah, saudara. Ya, ada kehidupan yang semakin membara dalam hidup kita. Roh kita itu semakin berkobar, dibakar oleh roh cinta kita dengan Tuhan. Kenapa? Karena terjadi miracle-miracle yang terjadi di dalam setiap apa yang kita lakukan bagi orang-orang sekitar kita. Yang tadi saya ungkapkan, di saat orang bertumbuh dalam Tuhan, pengenalan mereka bertumbuh dalam Tuhan, ada perubahan karakter yang mereka alami, kita melihat pekerjaan yang luar biasa dari tangan Tuhan. Otomatis spirit kita ya, spirit saya dan Anda semua itu akan diperbaharui. Ya. Poin yang keempat adalah saat kita memberi kita semakin dipuaskan ya. Poin yang tadi ketiga adalah kita semakin bergairah teman-teman ya. Kemudian yang keempat adalah kita semakin dipuaskan. Nah, kenapa? Ada pengalaman pribadi yang luar biasa. Tuhan itu makin mendewasakan dan memberkati kita. Poin yang kelima yang terakhir ya. Fokus pada Tuhan berarti fokus pada sesama. Seperti yang Yesus lakukan dalam hidup dia gitu ya. Fokus hidup Yesus adalah kehendak Bapa. Nah, jadi pada saat dia memberikan hidupnya untuk manusia, menebus hidupnya manusia, lalu bukan hanya menebus tapi dia membimbing dan dia mengajarkan hidup kita dalam kekudusan ilahinya Tuhan, kita bisa melihat manusia itu ditolong secara terus menerus. Nah artinya teladan Yesus buat kita adalah memberikan hatinya bagi manusia. Kita adalah sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Harusnya kita juga melakukan hal yang sama dengan Tuhan. Nah dari 5 poin ini, gampang kan saudara? Untuk kita menjadi berkat. Sesuatu yang mudah kita lakukan. Oke, tetapi ingat baik-baik, saya mulai coba telanjangi iblis ya. Iblis itu merusakkan hidup kita. Dengan cara apa? Menumbuhkan egois kita. Ya. Nah, kemudian itulah yang dibangun oleh iblis dalam kehidupan kita. Jadi manusia akhir zaman ini saudara adalah menuju kepada egoisme yang sangat tinggi. Karena iblis tahu hukum cinta kasih yang Tuhan berikan kepada kita itu hukum yang membangun karakter spiritual yang positif. Oke, nah ayatnya karena saya terburu waktu ya, kita belajar dari kehidupan Yesus. Saya coba buka ayatnya di 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Saya bacakan firman Tuhannya. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Bunyinya adalah barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, dianya adalah Yesus saudara, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Artinya keteladanan Tuhan dalam hidup kita, kita wajib lakukan dalam kehidupan kita. Ya.
Kemudian di Markus pasal yang 10 ayat 45, saya coba bacakan juga di sini. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, saudara, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Hidup kita bukan untuk dilayani. Hidup kita itu bukan untuk dimengerti orang. Tetapi kita memberikan pelayanan bagi sekitar kita. Orang-orang yang terlibat dalam hidup kita. Gak usah jauh-jauh, saudara. Lingkungan di mana kita tinggal itu banyak orang yang tidak tahu siapa Tuhan. Jadi orang Kristen tetapi mereka tidak mengalami kekristenan yang sejati. Itu tugas kita untuk memupuk hidup mereka semakin kuat di dalam Tuhan. Oke. Nah, satu lagi ada 2 ayat lagi yang terakhir saudara-saudara. Di dalam 2 Korintus 9 kita buka di dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-6 dan ke-7 itu kuantitas dan kualitas ya. Kalau ayat yang ke-6 itu kuantitas, saya akan bacakan. Camkan ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Artinya kuantitas hidup kita itu kalau kita menabur kebaikan, menabur berkat banyak, berarti kita akan menuai berkat yang banyak. Contohnya begini teman-teman, kalau kita menaburnya hanya 1 jiwa, berarti kita di surganya di tingkat 1 jiwa. Mahkota kita cuma 1 gitu ya. Tapi kalau kita menabur ke banyak orang, ribuan orang, mungkin ratusan orang, puluhan orang, berarti mahkota hidup kita juga jumlahnya sama dengan apa yang kita tabur. Itu sesuatu yang dikatakan segi kuantitas. Nah, segi kualitasnya bagaimana, Ci? Nah, saya akan coba bacakan di ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jangan sedih hati, saudara. Jangan dengan paksaan kita melayani orang, menjadi berkat bagi banyak orang, tapi dengan kualitas hati kita yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ya, nah kebaikan Tuhan ada di setiap hidup kita. Ya, kebaikan Tuhan itu ada di setiap kehidupan kita. Nah, akhirnya kita menjadi berkat bagi sesama. Poin yang berikutnya, kata-kata saya yang terakhir ya, kesimpulan saya, dampak yang kita lakukan itu bisa berdampak, saudara. Syaratnya bukan syarat ya, prinsipnya begini, kita menyampaikan sesuatu itu bukan yang belum pernah kita lakukan, belum pernah kita alami, tapi kita ceritakan hidup kita. Apa yang terjadi dalam hidup kita, bagaimana kuasa Tuhan membangun hidup karakter kita, bagaimana Tuhan melepaskan hidup kita dari setiap ikatan-ikatan dosa, bagaimana kita menang dari setiap pergumulan kita, bagaimana kita menang dari setiap ikatan-ikatan dosa kita, bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita, itu yang kita ceritakan. Makanya saudara-saudara, kalau engkau ingin menjadi berkat bagi banyak orang, alami Tuhanmu secara pribadi. Saya ingat satu kata-kata yang pernah teman-teman Rian pernah bilang ya, kalau engkau memberikan hatimu bagi sesama, artinya ada pergumulan, tantangan yang harus dihadapi. Belum lagi masalah yang kita hadapi secara pribadi. Lewat setiap ujian-ujian atau bentukan-bentukan ilahi dalam hidup kita, lewat pergumulan kita bisa saksikan itu kepada banyak orang. Semakin kita mengalami banyak pergumulan, berarti makin banyak cerita yang kita bisa sampaikan kepada orang supaya orang sekitar kita termotivasi, saudara. Kita menjadi motivator-motivator yang memberkati banyak orang. Kalau dunia boleh menjadi motivator bisnis yang luar biasa, mereka dibayar dengan harga yang mahal, tetapi kita dibayar lebih mahal, saudaraku. Kenapa? Karena janji Tuhan itu lebih tidak ternilai dengan ukuran manusia, ukuran secara finansial. Itu kekekalan yang kita raih dalam hadirat Tuhan gitu ya. Jadi ayo kita sama-sama bergerak untuk cerita tentang kehidupan kita bersama Tuhan.
Orang yang kita bawa itu memiliki karakternya Tuhan akhirnya saudara. Dia memiliki satu desain karakter Kristiani. Seperti yang kita bangun dalam hidup kita. Nah, karakter fokus orang di sekitar kita itu adalah karakternya diri sendiri. Dan mengakhirnya pada titik tertentu saudara-saudara dia akan melahirkan karakter monster. Ngeri ya. Ada monster yang membuat kita tertawa? Enggak saudara. Monster itu pasti membuat kita gemetar gitu ya. Monster itu akan membuat kita ketakutan yang luar biasa. Monster itu akan menguasai kehidupan seseorang dengan emosi yang dia miliki ya. Nah, jadi egoisme itu kita hancurkan, karakter egoisme itu karakter negatif itu kita hancurkan dengan apa yang kita ceritakan. Jadi kita ceritakan kebesaran Tuhan teman-teman untuk menolong orang sekitar kita. Jadi fokus pada hati orang lain itu akan menumbuhkan karakter ilahi. Jadi karakternya monster teman-teman kamu, karakternya monster pergaulan kamu, orang tua kamu, orang-orang sekitar kamu diubahkan menjadi karakter ilahi. Lewat apa teman-teman? Lewat ceritamu dan ceritaku. Ya, nah kemudian di akhirnya Tuhan akhirnya akan tersenyum dan memberikan hormat kepada kita. Dan dia berbicara, sabaslah hai engkau hamba yang setia. Nah, di ulang tahun remaja saat ini, saya mau tantang saudara dimanapun berada. Mungkin kalian bukan anggota jemaat kami, gereja kami. Tapi kalian mendengarkan suara firman Tuhan ini. Sok mari sama-sama kita terima tantangan ilahi itu. Artinya apa teman-teman? Di ulang tahun yang ke-25 tahun ini harusnya kita itu sudah punya karakter Kristiani sejati. Usia 25 tahun itu bukan usia yang muda lagi. Tapi usia yang sudah akil balik, sudah punya prinsip yang kuat, punya kekokohan mentalitas yang kuat menuju sasaran masa depan yang gemilang. Nah, jadi di inti firman Tuhan yang saya sampaikan ini adalah mari kita sama-sama hai orang muda lahirkan karakter ilahi di dalam kehidupan saudara dan saya supaya itu bisa berdampak ya. Tadi judulnya apa? Influential, artinya menjadi berkat bagi orang lain di sekitar kita. Nah, jadi simple saudara-saudara, jangan bilang Ci melayani Tuhan berdampak buat Tuhan itu sesuatu yang sulit. Kenapa? Karena perjuangannya besar. Enggak saudara, syaratnya satu, ceritakan apa yang engkau alami bersama dengan Tuhanmu. Itu akan ngejelger buat banyak orang saudara. Tapi kalau kita nggak pernah ngalami cerita dengan Tuhan secara pribadi, apa yang kita sampaikan itu teori saja. Dan teori itu tidak akan berimbas. Teori itu tidak akan pernah mengakar dengan baik. Tapi ada praktis-praktis yang kita alami itu yang membuat pondasi kekristenan kita itu semakin kuat di hadapan Tuhan. Saya mau tantang saudara, seberapa jauh saat ini kehidupan engkau. Jangan engkau pernah mengasihani dirimu lebih dari apa yang engkau inginkan saudara. Tapi kasihani jiwa-jiwa di sekitar engkau. Kita lihat dunia kita sekitar kita saat ini. Begitu banyak kerusakan mental terjadi. Orang-orang hanya melihat apa yang di depan mata. Saudara, mereka mencari jalan keluar apa yang di depan mata. Tapi kita boleh melihat di depan mata kita ada banyak ribuan kilometer yang bisa kita jangkau saudaraku. Kita melihat banyak orang teriak saat ini. Kita melihat banyak orang ragu saat ini. Kita melihat banyak remaja hancur mental mereka. Bahkan saya melihat saudara di satu berita. Karena gadget permainan game online mereka di Rumah Sakit Jiwa Cisarua Lembang itu banyak anak remaja usia 15-an tahun mengalami gangguan jiwa.
Salah satunya saya kenal orang itu dan masuk ke Cisarua, Lembang. Mereka matanya kosong, saudara, emosionalnya tinggi. Kalau orang tuanya minta gadgetnya dia diberhentikan, dia banting gadgetnya, dia emosi, dia mengata-ngatain. Bahkan ada satu remaja yang saya pernah hadapi, saudara, anak ini perempuan, saudara. Waktu mamanya bilang hentikan permainan gamenya, dia banting gadgetnya dan dia bilang aku bunuh kamu gitu. Nah ini sudah merasuk anak-anak remaja seusia kalian. Sadar saudaraku, ayo kita berhutang nyawa. Jadi berkat bagi banyak orang. Saya sangat bersyukur ya, panitia HUT RBK ini memberikan tema yang sesuai dengan hidup saya. Saya coba mengatakan saya enggak berkhotbah, hanya berkhotbah. Tapi 5 poin ini saya lakukan dalam hidup kita. Yang pertama, hidup menjadi berkat itu diawali dengan pengenalan diri sendiri, saudara. Lalu yang kedua, hidup untuk berfokus kepada orang lain. Lalu yang ketiga adalah hidup yang semakin bergairah dengan Tuhan. Lalu yang keempat, kita dipuaskan. Dan yang terakhir, fokus kita kepada sesama. Tuhan Yesus memberkati. Saya berharap remaja dimanapun kalian berada, di ulang tahun kita saat ini, kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami sangat bersyukur terberkati dengan firman-Mu pada saat ini. Satu kata yang boleh kami simpulkan, untuk kami menjadi berkat itu bukan sesuatu yang sulit kami lakukan. Tapi kadangkala Tuhan, keegoisan kami, nafsu kami, kepribadian kami yang menutupkan semua itu. Dan kami berfokus dengan diri kami sendiri Bapa. Dan kami tahu iblis saat ini, engkau dengar malam mulai siang hari ini, engkau ditelanjangi. Bahwa keegoisan itu menghancurkan kehidupan manusia kami. Oleh sebab itu kami berdoa mulai saat ini, roh spirit ilahimu yang menjamah setiap anak-anakmu dimanapun mereka berada. Berikan hatimu dalam kehidupan mereka Tuhan. Berikan cintamu dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka impartasikan hidup mereka dan menjadi berkat dimanapun mereka berada. Tuhan, hamba-Mu selesai sampai di sini. Menyampaikan firman Tuhan sangat singkat. Tetapi otoritas Tuhan, kuasa firman-Mu ada di dalam hati kami masing-masing. Dan menjadi sesuatu yang hidup dalam kehidupan kami. Sehingga kami punya spiritual yang baru Tuhan. Semangat yang baru. Cinta mula-mula yang berkobar-kobar kembali. Untuk kami menjangkau orang-orang sekitar kami. Hidup dalam kebenaran Engkau Bapa. Hamba-Mu berdoa memberkati youth gereja Isa Masih Tuhan. Dari mulai pembimbing sampai pengurus yang ada. Urapi mereka dengan pengurapan yang baru. Karakter ilahi sejati itu tinggal dalam hidup mereka. Sehingga mereka menjadi teladan yang hidup. Memberkati, berdampak lebih luas. Jumlah, kualitas mereka semakin berkenan di hadapan Engkau Bapa. Kami percayakan semua anggota remaja yang ada satu demi satu di tengah-tengah persoalan hidup mereka, di tengah-tengah keterikatan hidup mereka, hanya tangan-Mu Tuhan yang melepaskan mereka, yang menaruhkan hati pengurapan demi pengurapan yang baru mengalir dalam hidup mereka Bapa. Kami bersyukur dan kami serahkan segala sesuatu kehidupan mereka di usia ke-26 tahun nanti Bapa. Kami melihat pekerjaan-pekerjaan spektakuler yang Engkau nyatakan lewat mereka Bapa. Dan kami boleh terberkati dengan apa yang mereka lakukan Tuhan. Berkati keluarga mereka satu demi satu. Di tengah-tengah kesulitan-kesulitan yang sedang mereka hadapi. Tangan kanan-Mu sendiri yang menjadikan berkat-Mu mengalir atas mereka Bapa. Kami bersyukur dan kami serahkan ibadah kami ini sepenuhnya hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silahkan setelah ini masih ada acara sesi yang kedua. Kita akan sama-sama Zoom bersama-sama, kita akan berdoa bersama-sama, kita akan merayakan anniversary yang ke-25 tahun Youth RBK Gia Maleer. Tuhan Yesus memberkati.